Masih bersama saya Raja Par pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Puluhan warga Lombok Barat berunjuk rasa menuntut Bawaslu menindak laporan kecurangan pemilu. Harga tomat meroket, warga di Lombok Timur ramai membeli tomat busuk. Cemilan stik kangkung buatan warga Lombok Tengah sukses dipasarkan hingga ke luar negeri. Pasangan muda-mudi berinisial MN 38 tahun dan MRSC 35 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berbisnis narkotika di Kecamatan Ampenan. Keduanya ditangkap di salah satu rumah kos diduga usai mengonsumsi narkotika. Polisi menyita 4 paket sabu-sabu seberat 1,38 gram, ponsel, dan alat isap sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas informasi warga sekitar yang kerap menyaksikan transaksi narkotika di sebuah rumah kos. Keduanya juga pengguna narkotika dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Tim masuk ke kamar kos yang dicurigai dan mendapati 2 orang dewasa, laki dan perempuan, yang setelah diinterogasi mengaku masih berstatus pacaran. Kami menemukan 4 poket sabu siap edar yang disimpan di atas lemari kamar tersebut, dan memang diakui oleh yang bersangkutan, terutama yang terduga pelaku laki-laki, bahwa memang barang tersebut miliknya. Sudah lama jual sabu? Tidak pernah jual sabu. Terus apa? Nakir? Pemakaian. Berapa lama sudah nakir? Sudah 2 tahun. Untuk apa 4 poket disimpan di kosan ini? Itu saya beli, biar saya beli 300, saya poket sendiri buat, saya bilang sama cewek saya beli 1 poket keluar itu masuk. Tersangka dijerat pasal 112 Junto 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda berinisial NM 26 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena mengedarkan narkotika di Kecamatan Sandubaya. Ia ditangkap di pinggir jalan Desa Ledang Lekong, Kelurahan Mandalika, saat bertransaksi dengan pelanggannya. Polisi turut meringkus AG sebagai pembeli dan menyita sabu-sabu 12,17 gram, ponsel, sepeda motor, dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Penangkapan tersangka atas informasi warga sekitar yang kesal wilayahnya kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba. Keduanya dipastikan menggunakan narkoba dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Di TKP kami mendapati 2 orang yang berada di pinggir jalan hendak melakukan transaksi. Di saku belakangnya ditemukan sebuah dompet dan 1 poket plastik klip berisi bubuk putih juga narkotika jenis sabu-sabu. Sedangkan orang yang diduga sebagai pembeli, setelah kita lakukan penggeledahan juga tidak ditemukan barang bukti narkotika. Tersangka berbisnis sabu-sabu karena tergiur keuntungan. Terus siapa yang nawarin nanti jualan ini? Arif. Berapa keuntungannya sekali jualan? Ya, saya digaji Pak 1 hari. 1 hari berapa dikasih? 100. Itu baru bisa jual berapa poket sehari? Tergantung Rata-ratanya berapa? Kadang 10 poket per hari. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Harga bahan pokok di pasar tradisional di Kota Mataram merangkak naik menjelang bulan Ramadan. Di Pasar Kebonroe, harga beras melonjak paling tinggi menjadi Rp17.000 per kilogram, sementara telur menjadi Rp57.000 per papan. Minyak goreng juga naik menjadi Rp17.000 per liter, naik Rp2.000 dari harga eceran tertinggi. Kenaikan harga bahan pokok karena terbatasnya stok dan tingginya permintaan. Kondisi itu dikeluhkan pedagang karena omsetnya menurun hingga 50%. Berapa sekarang, Bu? 17 sekilo ya? Ya. Dari sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya kadang 14, 15. Sejak kapan mulai naik nih, Bu? Udah lama dia naik. Pemda berjanji akan segera menggelar operasi pasar dimulai pada pekan ini. Tadi komitmennya pemerintah dan pemerintah daerah harus memperbanyak kegiatan operasi pasar, gerakan pasar murah, sehingga masyarakat tidak berspekulasi. Pemerintah daerah menggandeng sejumlah distributor dan instansi terkait untuk menggelar operasi pasar guna menurunkan harga bahan pokok dan mencegah inflasi. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menjamin kebutuhan air irigasi untuk lahan pertanian pada musim tanam awal tahun segera terpenuhi. Pemda bersama Balai Wilayah Sungai berkomitmen mengoptimalkan penyaluran air dari bendungan penampung menggunakan saluran irigasi induk ke seluruh wilayah terdampak. Agar terbagi merata, BWS mengatur jadwal pendistribusian air dengan memprioritaskan area terdampak El Nino. Pemda meminta kelompok tani dan petugas pengairan mengawasi penyaluran air agar tepat sasaran. Undang pengamatnya, ketigaannya juga kita undang, termasuk pemilu kita, termasuk dinas PR kita. Itu sepakat untuk memastikan jadwal pelayanan air untuk petani kita dan menjadi komitmennya di BWS. Mudah-mudahan jadwal yang kita sepakati tetap terlayani dengan kondisi air yang ada dan penting ada pengawasan. Pemenuhan kebutuhan air di sektor pertanian untuk memastikan lahan produktif segera tergarap dan bisa membantu petani meningkatkan produksinya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.